Shalom, selamat malam saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak saudara untuk kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali pada kesempatan malam hari ini kami bersyukur, berterima kasih. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kekuatan kehebatan kami, tetapi semuanya karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar di dalam setiap langkah hidup kami. Bapa yang sungguh baik, pada malam hari ini kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami Bapa, sehingga setiap firman-Mu yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, biarlah semua itu berasal daripada-Mu Bapa. Dan kami juga berbuat saudara-saudara kami mendengarkan, urapi hati, pikiran kami untuk kami mendengarkan, sehingga setiap firman-Mu membawa berkat di dalam setiap langkah hidup kami. Firman-Mu yang terus memimpin dan menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami bawa setiap firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan kita terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan 21. Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan 21, demikian firman Tuhan. Judul perikop, Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dari pasal sebelumnya, ketika Yesus dan murid-muridnya sesudah memberi makan 5.000 orang. Dan dikatakan ayat 16, ketika hari sudah mulai malam, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke danau, lalu naik ke perahu. Dan Yesus menyuruh mereka, murid-muridnya, untuk menyeberang ke Kapernaum. Daerah Kapernaum adalah sebuah daerah pesisir barat laut Galilea. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari ayat ini kita memahami, kita melihat bahwa dari sebuah danau, kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang ke Kapernaum yang adalah merupakan daerah pesisir barat laut, daerah Galilea. Artinya kita menangkap satu hal, bahwa mengapa Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke Kapernaum, tidak pergi ke daerah kota-kota terdekat saat itu. Kalau kita perhatikan, dari sebuah danau menuju ke laut, untuk menyeberang ke Kapernaum, artinya bahwa murid-muridnya, artinya bahwa Yesus sudah mengetahui apa yang akan murid-muridnya alami saat menyeberang ke daerah Kapernaum. Yesus mengetahui apa yang akan mereka hadapi ketika dari sebuah danau menuju ke daerah laut atau menyeberang ke daerah Kapernaum yang merupakan daerah pesisir barat laut Galilea. Dari sini kita melihat Bapak Ibu bahwa dari danau yang tenang tiba-tiba menuju ke laut yang bergelombang dan angin yang kencang. Dikatakan ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora, artinya ketika mereka menuju ke daerah Kapernaum, laut sedang bergelora karena angin kencang. Dari sini kita belajar bahwa hal ini merupakan suatu poin yang penting yang boleh kita pelajari, bahwa Yesus ingin melihat sampai sejauh mana iman percaya murid-muridnya saat menghadapi laut yang bergelora. Yesus ingin melihat
Sampai sejauh mana iman percaya murid-muridnya saat mereka mengalami laut yang bergelora, angin yang kencang. Yesus ingin melihat apakah murid-muridnya mampu dan sanggup menghadapi laut yang bergelora. Dikatakan ayat sedang laut bergelora karena angin yang kencang. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa begitu pula dengan kehidupan kita orang percaya. Laut bergelora, angin yang kencang. Berbicara tentang keadaan, berbicara tentang situasi, berbicara tentang kondisi, tantangan, persoalan, bahkan ujian yang akan kita terima dan kita alami selama kita hidup. Dari ayat ini kita belajar dari danau yang tenang diarahkan, atau Tuhan izinkan, Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke Kapernaum yang merupakan daerah pesisir barat Laut Galilea. Artinya bahwa bagaimana kehidupan kita orang percaya ketika keadaan kita baik-baik saja dan Tuhan izinkan kita mengalami, untuk kita diarahkan atau kita menuju ke daerah pesisir yang penuh dengan laut yang bergelora, angin yang kencang. Artinya bahwa secara tiba-tiba kita mendapatkan suatu kondisi, keadaan, situasi yang suatu persoalan yang seperti laut bergelora, angin yang kencang. Dan dari poin ini kita belajar bahwa Tuhan izinkan kita untuk kita mengalami persoalan. Tuhan izinkan kita mengalami suatu tantangan. Tuhan izinkan kita mengalami suatu permasalahan. Sebuah laut yang bergelora ditambah angin yang kencang. Kenapa? Karena Tuhan ingin melihat sampai sejauh mana iman percaya kita untuk kita menghadapi setiap persoalan, setiap ujian, setiap keadaan selama kita hidup. Tuhan izinkan sebuah danau yang tenang, kemudian kita diarahkan, kita diizinkan ke laut yang bergelora, angin yang kencang. Karena apa? Karena Tuhan ingin melihat sampai sejauh mana kita mampu dan sanggup bertahan ketika kita menghadapi laut yang bergelora, ketika kita dihadapkan dengan situasi, kondisi, keadaan, persoalan dalam setiap langkah hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan di sana sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau di sini jarak murid-muridnya menempuh atau mendayung sekitar 2-3 mil jauhnya. Kalau saya perkirakan, bahkan kalau saya melihat di internet, saya coba mencari-cari 2-3 mil jaraknya sekitar 5 kilometer kalau ditempuh jalan darat. Artinya apa? Artinya bahwa coba kita bayangkan ketika kita berada di posisi murid-murid Yesus. Ketika mereka dihadapkan dengan berbagai situasi laut bergelora, angin yang kencang. Kita bayangkan betapa susahnya, betapa beratnya murid-muridnya. Mereka harus mendayung, mereka harus menempuh 2-3 mil jaraknya. Mereka harus mengendalikan perahu mereka supaya tidak tenggelam. Mereka membutuhkan tenaga yang ekstra, tenaga yang kuat untuk mereka bisa menempuh. Kenapa? Karena betapa 2-3 mil jaraknya ketika mereka harus mendayung. Artinya kalau kita menempuh jarak 5 km kalau ditempuh jalan darat, artinya betapa panjangnya, betapa jauhnya mereka dihadapkan dengan berbagai laut yang bergelora, angin yang kencang. Dan mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh, diombang-ambingkan dengan laut yang bergelora. Namun kita lihat sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, seringkali saat kita mengalami laut yang bergelora, badai hidup, persoalan, tantangan dalam hidup kita, seringkali ketakutan membuat kita berpikir pesimis. Seringkali ketakutan membuat kita bimbang. Seringkali ketakutan membuat kita membayangkan hal-hal yang tidak baik.
pikiran-pikiran yang negatif, ketakutan seringkali membuat kita keadaan yang menyerah dan putus asa. Sehingga apa? Sehingga yang ada ketika murid-muridnya diobang-ambingkan laut yang bergelora, justru mereka fokus kepada laut yang bergelora. Mereka fokus kepada bagaimana mereka bisa sampai ke daerah Kapernaum. Mereka fokus kepada setiap artinya bahwa di dalam setiap langkah hidup kita orang percaya, sehingga apa? Sehingga setiap masalah yang ada, setiap persoalan, setiap laut yang bergelora, justru di dalam setiap langkah hidup kita fokus dengan masalah persoalan, bukan kepada fokus bahwa Tuhan ada di dekat kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa sesudah mereka mendarat kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Dari sini kita belajar bahwa ketakutan justru dengan masalah, dengan persoalan yang kita alami, seringkali kita fokus kepada masalah yang kita hadapi, tetapi kita tidak fokus kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada dan hadir bersama dengan kita. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan ayat selanjutnya, tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Saya ulangi, tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Artinya apa, Bu? Artinya bahwa di tengah memberikan kita pemahaman bahwa di saat kita mengalami badai yang bergelora, di saat kita mengalami tantangan dalam hidup kita, di saat kita mengalami ujian cobaan dalam hidup kita, firman Tuhan berkata, jangan takut, aku ini jangan takut. Membuktikan bahwa, memberikan kita pemahaman bahwa Yesus hadir, membawa setiap jawaban dalam setiap persoalan kita. Di tengah keadaan, di tengah situasi kondisi laut yang bergelora, ditambah angin yang kencang, badai hidup yang menempa setiap langkah hidup kita, firman Tuhan berkata, aku ini jangan takut. Berbicara bahwa Yesus mengerti apa yang saat ini kita alami. Dan dia datang, dia hadir, dia dekat untuk apa? Untuk menenangkan hati kita. Di tengah keadaan kondisi, situasi, badai hidup, laut yang bergelora, angin yang kencang, firman Tuhan berkata, aku ini, Yesus ini jangan takut. Berbicara bahwa Yesus hadir. Dan dia tahu kelemahan kita. Dan kuasanya bekerja dengan luar biasa di dalam setiap langkah hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun saat ini kita mengalami berbagai situasi keadaan yang justru membuat kita tidak mampu dan tidak sanggup menjalaninya, sekalipun berbagai masalah, persoalan apapun di dalam setiap langkah hidup kita yang kita alami saat ini, firman Tuhan berkata, jangan takut, aku ini jangan takut. Yesus berkata, aku ini jangan takut. Kita percaya bahwa Yesus hadir, membawa setiap jawaban dalam setiap persoalan kita. Yesus hadir, kenapa? Karena dia mengerti apa yang kita alami. Dia tahu, dia peduli apa yang kita alami. Sehingga apa? Sehingga dia datang, dia hadir. Dia peduli untuk apa? Untuk menenangkan hati kita. Yesus hadir, Yesus mengerti setiap persoalan yang kita alami. Bahkan dia tahu setiap kelemahan kita, keterbatasan kita, kekurangan kita. Namun kuasanya bekerja dengan luar biasa. Bahkan dikatakan di dalam ayat 21, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita menghadirkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap situasi keadaan apapun yang kita alami, kita percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya nakoda yang sejati untuk membawa kita sampai kepada tujuan dan kita selamat.
Ketika kita menghadirkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala apapun yang kita alami, dalam setiap langkah hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan, kita menyerahkan Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Sehingga apa? Sehingga ketika kita menghadirkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala hal, Tuhan memberikan jawaban yang terbaik di dalam setiap langkah hidup. Dia menopang, Dia memberikan jalan keluar yang terbaik di dalam setiap langkah hidup kita. Sehingga apa? Sehingga dikatakan mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apapun keadaan kita, apapun situasi yang kita alami, tantangan silih berganti di dalam setiap langkah hidup kita. Ujian, cobaan selalu datang silih berganti dalam hidup kita. Namun kita percaya bahwa firman Tuhan berkata, aku ini jangan takut. Artinya bahwa Yesus hadir membawa setiap jawaban dalam persoalan kita. Yesus hadir, dia dekat dengan kita, dia mengerti, dia peduli setiap keadaan kita. Kenapa? Karena dia datang untuk menenangkan hati kita. Yesus hadir, dia dekat dengan kita. Kenapa? Karena dia tahu kelemahan, keterbatasan, kekurangan kita. Dan kuasanya bekerja dengan luar biasa. Ketika kita menghadirkan Tuhan di dalam segala hal apapun itu, Tuhan yang ketika kita menyerahkan setiap langkah hidup kita, Tuhan akan menjadi satu-satunya nakoda untuk membawa kita sampai kepada tujuan, sampai kepada alamat yang kita tuju. Bahkan firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bahkan firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan ia akan bertenang. Bapak Ibu terkasih, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini memberikan kita gambaran bahwa kehadiran Yesus membawa setiap jawaban. Kehadiran Yesus, kenapa? Karena dia mengerti dan peduli setiap keadaan kita. Kehadiran Yesus, kenapa? Karena dia tahu keadaan kita, dia tahu kekurangan kita, dia tahu keterbatasan kita, dan kuasanya bekerja dengan luar biasa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu yang terus membawa kami untuk kami pegang bahwa apapun yang kami alami, biarlah kami tetap percaya, kami tetap berserah hanya kepada Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar, biarlah kami lakukan, kami kerjakan di dalam setiap langkah hidup kami. Apapun itu Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman-Mu, aku ini jangan takut. Kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Dan Tuhan selalu ada setiap saat, setiap waktu, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami bawa setiap firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dulu. Kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.